Bab 3449. Menebus dosa. Aku mohon kepada Tuan Istana untuk memberitahuku. Doli Fang segera membungkuk dan memberi hormat. Yang membuat Doli Fang gemetar adalah jawaban Mita Yan selanjutnya. Itu benar, itu memang permintaan Eric Qin. Dia mengatakan bahwa mereka tidak jahat, tetapi baik hati. Mereka hanya mudah dipergunakan oleh orang lain. Di mata Tuan Qin, tak satu pun dari kita adalah orang jahat. Wajah Doli Fang gemetar tak percaya. Lalu aku bertanya padanya, jika aku membiarkan kalian keluar, itu akan membuat lebih banyak masalah. Coba tebak apa yang dia katakan. Apa yang Tuan Qin katakan? Doli Fang menarik napas dengan cepat. Ada kerumitan dalam suara Mita Yan. Dia mengatakan bahwa orang baik lebih berharga daripada kultivator biasa, tetapi mereka membutuhkan lebih banyak pertumbuhan. Jika dia dapat menggunakan masalahnya sebagai ganti dari pertumbuhan dan transformasi kalian, dia tidak menyesal. Bang. Setelah mendengarkan Mita Yan menyelesaikan kalimat ini, Doli Fang seolah tersambar petir. Dia berdiri di sana dengan linglung. Mereka menyebarkan desas-desus tentang Eric Qin dan bahkan bergegas ke rumah Eric Qin, yang akhirnya dibakar, memperlakukan Eric Qin sebagai penjahat. Akibatnya, Eric Qin sudah memikirkan hasil ini ketika dia memohon Tuan Istana Yan untuk membebaskan mereka, tetapi dia masih tidak ragu-ragu. Di hati Eric Qin, dia tidak membenci dirinya sendiri, tetapi berpikir bahwa mereka adalah sekelompok anak muda yang tidak berotak tetapi baik hati. Eric Qin tidak peduli dengan semua hasil ini. Memikirkan pembakaran rumah Eric Qin, mereka masih merayakannya dan berpikir bahwa Eric Qin ada di alun-alun. Menghadapi keraguan dan tuduhan yang luar biasa, mereka tertawa dan menyindir. Apa itu membalas kejahatan dengan kebaikan? Apa yang aku lakukan? Hidungnya terasa sakit dan Doli Fang tidak sabar untuk berteriak ke langit. Dia telah salah menyalahkan orang baik sampai sini. Aku, Doli Fang, tidak punya mata. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri sehingga kuku jarinya tertanam di dagingnya dan darah mengalir keluar. Doli Fang membungkuk dalam-dalam ke arah aula utama Tuan Istana, lalu melangkah mundur. Tuan Istana, Doli Fang, tidak akan ada masalah kan? Tuan Bai melihat ke aula dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir tentang dia, jika dia tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, maka harapanku akan sia-sia. Suara Mita Yan terdengar samar. Di halaman yang tenang, Eric Qin sedang memadatkan udara tubuh Taois tiada taraf di bawah pohon. Setelah mengasah dalam beberapa hari terakhir, dia hampir berhasil mengendalikan energi tiada taraf dengan satu jari atau telapak tangan. Tentu saja, seperti melakukan ilmu tiada dua biasanya, tidak peduli bagian tubuh mana ilmu tiada dua dilakukan, itu akan terkena efek balik setelah berakhir. Tapi reaksi efek balik pada satu jari atau seluruh tubuh, perbedaannya cukup besar. Ini berarti bahwa tubuh Taois itu sendiri cukup kuat, jika tidak sebagian akan mengeluarkan ilmu tiada dua dan bagian lain tidak akan mampu menanggungnya sama sekali. Setelah mencobanya beberapa kali, efeknya tidak buruk dan Eric Qin mendengar serangkaian langkah kaki tiba-tiba terdengar di luar. Dan suara itu semakin dekat dan dekat, seolah-olah itu datang ke arahnya. Kailin Song, pergi dan lihat apa yang terjadi. Eric Qin berkata kepada Kailin Song, yang sedang berlatih taktik ilusi di halaman. Ya, Tuan Qin. Kailin Song juga bangkit dengan patuh. Setelah melihat berbagai cara Eric Qin, gadis kecil ini tidak tahan lagi untuk memberontak melawan Eric Qin sekarang. Begitu dia berjalan ke pintu dan membukanya, Kailin Song tampak terkejut dan mundur beberapa langkah,
tampak sedikit terkejut, seolah-olah dia melihat pemandangan yang aneh. Ada apa? Tuan Qin, ada ratusan orang di luar pintu, mereka semua berlutut di pintu dan apa? Eric Qin mengangkat alisnya dan berjalan ketika Kailin Song berbicara. Setelah melihat keluar gerbang, ekspresi Eric Qin bergerak sedikit saat dia melihat arah luar. Pada saat ini, di luar halaman, ratusan kultivator berdiri rapi di depan pintu, melihat ke arah pintu halaman. Mereka mengenakan kemeja merah dan itu juga seragam dengan warna yang terlukis di wajah mereka, terlihat sangat aneh. Ini adalah permohonan maaf mereka. Orang-orang ini semua ada di sini untuk meminta maaf kepada Master Qin. Setelah Kailin Song terkejut, dia dengan cepat menjelaskan kepada Eric Qin. Mungkin ayahnya, Kail Song, samar-samar mengungkapkan sesuatu padanya dan Kailin Song juga tahu bahwa master gurunya yang sakti bukan dari daratan Jiushu. Setelah mendengar ini, Eric Qin tiba-tiba sadar. Meskipun daratan Jiushu tidak memiliki hal seperti ini, tapi ada legenda serupa. Warnai baju putih dengan darahmu sendiri dan kenakan baju dengan darahmu untuk meminta permohonan maaf dan mengaku bersalah di depan umum. Dalam perjalanannya, orang-orang ini tentu saja menarik perhatian banyak kultivator Istana Bintang. Pada saat ini, di kedua sisi jalan di luar halaman, banyak kultivator juga menonton. Mereka juga terkejut saat melihat Eric Qin muncul. Tanpa diduga, orang-orang ini datang untuk meminta maaf kepada Eric Qin. Yang berlutut di depan kerumunan tidak lain adalah Doli Fang. Letnan Qin, aku Doli Fang, adalah orang jahat yang membakar mansionmu karena rumor. Aku tidak ingin menjelaskan apapun, karena itu memang salahku. Aku tidak berharap agar Letnan dapat menerima permintaan maafku, aku hanya ingin mengungkapkan rasa bersalah. Setelah berbicara tentang ini, Doli Fang dengan sungguh-sungguh berlutut ke arah Eric Qin. Bang, bang, bang. Tepat di belakang Doli Fang, ratusan kultivator juga mengangkat jubah mereka dan berlutut dengan rapi di belakang mereka. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Apakah ini Doli Fang? Orang yang dikabarkan paling membenci Eric Qin. Ya, itu dia. Tapi aku tidak menyangka dia akan meminta maaf. Karena di masa lalu, di bawah propaganda Sandi Han, Doli Fang benar-benar mempertanyakan kemampuan Eric Qin, tetapi sekarang, Doli Fang memilih untuk mewarnai pakaiannya dengan darah dan datang untuk minta maaf. Jika Doli Fang seperti ini, berarti Letnan Qin memang dianiaya. Jelas, Doli Fang bahkan membakar mansion Letnan Qin. Aku khawatir tidak ada yang mengira ada orang yang lebih jahat lagi dari Eric Qin sebelumnya. Sekarang bahkan dia telah berubah pikiran. Tidak ada yang akan berpikir bahwa rumor tentang Eric Qin benar. Permintaan maaf Doli Fang kali ini setara dengan langsung menyelesaikan rumor untuk Eric Qin sebelumnya. Jika Sandi Han ada di sini, khawatirnya dia akan memuntahkan 1 liter darah. Letnan Qin, aku tahu bahwa aku telah membuat terlalu banyak kesalahan sebelumnya dan aku tidak berani meminta maaf kepadamu. Aku hanya berharap kamu dapat memberi kami kesempatan untuk menebus kesalahan kami dan kami dapat melakukan apapun. Tentu saja, jika kamu tidak ingin melakukannya, mulai hari ini dan seterusnya, aku, Doli Fang, akan mencoba yang terbaik untuk membangun kembali mansionmu dan kemudian aku akan meninggalkan Istana Bintang dan tidak akan merusak pemandanganmu lagi. Doli Fang berkata dengan tegas. Kakak seperguruan Fang, tidak boleh. Mendengar itu, adik seperguruan yang berlutut di belakang kaget. Doli Fang niatnya jelas, dia berniat menggunakan hidupnya untuk menebus dosa-dosanya. Tetapi meskipun mereka telah melakukan terlalu banyak sebelumnya, itu tidak perlu sampai sejauh ini.
Dolly Fang juga seorang jenius muda di Istana Bintang di Qingsu. Jika dia benar-benar memutuskan hal ini, hidupnya akan hancur. Adik seperguruan sekalian, tidak perlu membujukku, aku sudah mengambil keputusan dan kalian semua tahu kalau aku tidak akan berubah. Melihat mata Dolly Fang yang penuh tekad, Eric Qin juga sedikit terkejut. Dia tahu bahwa anak ini keras kepala, tetapi dia tidak menyangka karakternya menjadi begitu tegas. Dilihat dari ekspresinya, orang ini benar-benar berencana untuk meminta maaf dengan seluruh hidupnya. Bersambung.